Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan tentang hasil eh, laporan traffic management kami. Perkenalkan dari yang pertama saya di sini Muhammad Irzadul Libat dengan NPM 2308 2010 169. Saya Putra Hikmah Febrian dengan nomor NPM 23082010173. Saya Gibran Atala dengan nomor MPM 230820101084. Nah, lalu untuk yang pertama yaitu eh, rancangan untuk topologi jaringan pada tipenya pada virtual yaitu pada Cisco Packet Tracer. Di sini untuk topologi jaringan yaitu berbasis small office dengan satu router, satu switch dan juga dari satu switch tersebut dihubungkan ke tiga komputer klien. Next. Lalu selanjutnya dilakukan konfigurasi DHCP, DNS, NAT, dan firewall pada Mikrotik OS menggunakan Winbox. Yang pertama dilakukan konfigurasi untuk Ethernet, tipenya untuk Ethernet 1 sebagai penyedia jaringan, lalu untuk Ethernet 2 sebagai klien. Selanjutnya yaitu konfigurasi IP address pada eh, Ethernet sebagai penyedia jaringan dan juga klien, di mana IP address ini untuk eh, menunjukkan IP masing-masing klien nanti tersebut. Kemudian dilakukan konfigurasi DNS. Di sini untuk konfigurasi DNS ditujukan untuk mengakses website seperti contohnya google.com. Di sini dituliskan 8.8.8 yaitu untuk IP pada google.com. Lalu dilakukan konfigurasi route yaitu bertujuan untuk eh, datanya itu ditujukan ke jaringan tertentu dengan cara masuk ke menu IP. Next. Lalu selanjutnya dilakukan konfigurasi DHCP server. Di sini DHCP server tersebut nanti berfungsi saat kita membuka sebuah virtual machine, maka virtual machine tersebut itu akan secara otomatis tersambung ke IP dari penyedia jaringan. Untuk DHCP server tersebut itu cukup mengklik untuk DHCP setup dan next sampai selesai. Lalu selanjutnya yaitu konfigurasi firewall. Di sini berfungsi sebagai untuk mengatur lalu lintas jaringan. Setelah itu konfigurasi itu semua, maka dicek pada virtual machine-nya pada Windows. Di sini kami menggunakan Windows 7. Dicek pada CMD, yaitu di ping untuk mengecek jaringan virtual machine-nya apakah sudah tersambung ke Ethernet 1 sebagai penyedia jaringan. Di sini kami mengecek menggunakan google.com. Lalu selanjutnya itu cek masih di CMD untuk cek IP config-nya apakah sudah IP-nya sudah terhubung dengan IP penyedia jaringan. Lalu untuk melihat apakah klien itu sudah terhubung dapat dilihat pada menu DHCP kemudian ke menu liases. Di sini sudah seperti tampilan gambar tersebut sudah terdapat dua klien yang terhubung ke DHCP. Next. Kemudian ini ada praktek untuk melakukan limitasi bandwidth. Yang pertama ini ada menggunakan Q3. Di kiri itu ada tampilan speed download dan upload sebelum dilakukan limitasi bandwidth. Kemudian masuk ke konfigurasinya di QList bawah itu di tampilan Q3 melakukan konfigurasi dengan cara memasukkan next limit serta melakukan juga konfigurasi pada firewall manager-nya dengan menentukan IP address-nya ke klien. Kemudian itu di bawah yang terakhir ada hasil setelah melakukan limitasi bandwidth, terlihat download dan upload-nya sudah turun. Next. Kemudian ini ada
konfigurasi limitasi bandwidth dengan simple queue sama seperti tadi. Tampilan pertama yaitu speed upload dan download yang sebelum melakukan limitasi bandwidth, kemudian setelah dilakukan limit konfigurasi dengan cara menargetkan IP kliennya serta mengisi max limitnya, dan hasilnya akan ditampilkan di kanan, yaitu download dan uploadnya sudah berkurang sampai di bawah 2 M. Next. Nah, untuk yang selanjutnya di sini tuh ada konfigurasi web proxy. Nah, di sini kita itu menggunakan websitenya Ilmu 2 yang untuk diblokir nantinya. Lalu setelah itu kita masuk ke settingan web proxy, kita centang yang di atas itu di general enable, lalu memasukkan portnya yaitu 8080, lalu memasukkan nama atau email untuk bagian cache administratornya. Nah, setelah itu kita pergi ke pengaturan NAT, kita membuat baru di situ, chainnya bernama DST NAT, dan protokolnya 6 TCP dan DST portnya 80. Setelah itu pergi ke web proxy rule, kita masukkan linknya tadi ilmu2.upnjatim.ac.id. Lalu actionnya yaitu deny supaya bisa terblokir. Nah, setelah di-apply, maka setelah di-reload page dari ilmu 2-nya yang dibuka di VM, maka akan langsung terblokir di sini. Error forbidden. Aksesnya terdeny. Lalu untuk membuka kembali, kita pergi ke menu web proxy access, lalu kita pilih eh, hostnya tadi yang webnya, lalu kita pencet tanda X yang di atas itu disable. Nah, itu untuk membuka kembali bloknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.